Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novianti. Saya dari 10 IPS 2 ingin mempresentasikan materi interaksi sosial. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang pengertian interaksi sosial. Materi yang kedua saya akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Materi ketiga saya akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Dan materi yang terakhir, yaitu materi keempat, saya akan membahas tentang syarat dan bentuk interaksi sosial. Nah, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah, jadi secara sederhana kita dapat menyimpulkan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini juga ada pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Walgito, interaksi sosial adalah hubungan antar individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Yang kedua, menurut Homans, interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman bagi orang lain. Yang terakhir, menurut Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang meliputi hubungan antar orang atau perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun perorangan dengan kelompok manusia. Oke, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial menurut Carles Pellomes. Yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Nah, lanjut materi yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama adalah imitasi. Tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau yang ia idolakan. Yang keempat adalah simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain, sehingga ia mampu memahami pihak lain. Yang kelima, yang terakhir, empati. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip, namun empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Materi yang keempat adalah materi yang terakhir, yaitu syarat dan bentuk interaksi sosial. Ini adalah syarat interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu menjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial, karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan
Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan atau sikap, perasaan-perasaan yang tersampaikan. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terbagi ke dalam 3 macam bentuk, yaitu asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Ingat ya, begitu mendengar kata asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama antar individu ataupun kelompok. Tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Yang ketiga, yaitu ada asimilasi. Asimilasi adalah pencampuran dua atau lebih kebudayaan berbeda yang melebur menjadi satu kebudayaan yang baru. Yang terakhir adalah akulturasi. Selanjutnya, akulturasi adalah perpaduan dua atau lebih budaya yang berbeda tapi menghilangkan rasa. Yang kedua adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan baik antar individu maupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan kompetisi, kontroversi, dan pertentangan konflik. Yang pertama adalah persaingan kompetisi. Wah, ini mah udah pasti tahu ya. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Yang kedua ada kontravensi. Meskipun terasa asing, tapi bisa dipastikan kamu pernah melakukan kontravensi. Kontravensi merupakan suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang tiga adalah pertentangan ataupun konflik. Konflik juga kayaknya udah sering kamu dengar ya. Secara istilah, konflik adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan disertai dengan paksaan ataupun kekerasan. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial. Yang terakhir ada bentuk interaksi sosial akomodatif. Berbeda dengan kerjasama, kalau bentuk interaksi sosial akomodasi ini berawal dari perselisihan. Ya, akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian ataupun konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Yang pertama itu ada koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Yang kedua ada kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah yang terjadi antara dua belah pihak melalui pengurangan tuntunan. Yang ketiga ada konsilasi. Konsilasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada yang keempat ada arbitrasi. Arbitrasi terjadi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan. Yang kelima ada mediasi. Mediasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. Yang keenam ada adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses penyelesaian masalah melalui meja hijau ataupun jalur hukum. Nah, segitu saja materi interaksi sosial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.